Mantra, banyak kasus hukum yang terjadi di negeri ini selama tahun 2024. Tak jarang kasus hukum ini menyeret nama-nama artis tanah air. Kali ini tim Mantra sudah merangkum kasus-kasus hukum selama tahun 2024 ini. Inilah 8 kasus hukum yang pernah ramai diperbincangkan publik selama tahun 2024. Tahun 2024, publik ramai memperbincangkan kematian anak dari Tamara Tiasmara yang bernama Dante. Kepergian Dante karena tenggelam, menurut keluarga Tamara sangat terasa janggal. Bagaimana tidak? Menurut informasi, Dante adalah anak yang pandai berenang. Setelah dilaporkan ke pihak berwajib dan diselidiki, ternyata ada rekaman dari CCTV saat-saat terakhir Dante yang meninggal karena ditenggelamkan mantan kekasih Tamara Tiasmara. Setelah pelaku terbukti bersalah di persidangan, hakim pun memberikan vonis kepada mantan pacar Tamara dengan hukuman buih selama 20 tahun. Menyatakan terdakwa Yuda Arpandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama primair penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arpandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Lantas bagaimana perasaan sang ibu yakni Tamara Tiasmara saat mendengar putusan tersebut? Benarkah Tamara Tiasmara tak menerima putusan hakim lantaran dinilai terlalu ringan? Apapun itu, hukuman mati, 20 tahun seumur hidup itu tidak akan bisa mengembalikan Dante. Gak ada yang pantas untuk dia sebenarnya. Tapi untuk 20 tahun dan dia minta banding, agak gimana ya untuk aku. Jadi ya udah sekarang kita terima dulu apa maunya dia mau banding. Kayaknya nggak apa-apa kalau itu dia mau banding. Mungkin dia tidak pernah merasakan hancurnya jadi aku seperti apa. Tidak lama selang kasus Dante mencuat, muncul juga gosip-gosip mengenai artis tanah air yang sedang mengikuti kampanye pemilihan presiden, yaitu Raffi Ahmad. Raffi Ahmad dituding melakukan pencucian uang sebesar ratusan miliar oleh National Corruption Watch atau NCW. Dalam kesempatan itu, NCW berbicara bahwa ia memiliki bukti pencucian uang Raffi. Hal ini membuat Raffi ingin bertemu dengan orang yang memulai gosip tersebut. Saya dapat telepon, ya kan? Saya dapat telepon, saya zoom, katanya. Itu tuduhan apa itu? Tapi kemudian dulu dikaitkan ke siapa itu pajak? Rafael. Kemarin dikaitkan lagi ke apa kaitannya ke kampanye? Dikaitkan lagi ke anak presiden. Judi online, sampai gue ikut-ikutan. Ya, katanya kita judi online ya. Dibilang gue juga buka kasino katanya. Buka kasino. Jadi udahlah. Jadi sekali lagi karena National Corruption tidak berani datang ke sini, ya udahlah, sudah tahulah kelas kamu kayak apa. Kalau kau juga memang punya bukti, ayo laporin. Ya, laporin. Jadi apalagi yang mau didebatkan kalau nggak ada orangnya? Setelah dirinya dituding dengan kabar tidak benar oleh orang tak dikenalnya, respon Raffi Ahmad menjadi sorotan. Raffi seakan-akan tidak peduli dan tidak menaruh dendam kepada orang yang membuat namanya tercoreng loh teman Mantra. Kok bisa ya? Janganlah diberitakan yang ya merugikan, apalagi menyesatkan seperti ini.
Kalau niat saya nggak ada kok, saya tidak mau menduga siapa-siapa, saya pun tidak mau menyerang, tidak mau juga melaporkan hal-hal yang seperti ini, tidak. Saya cuma ingin mengklarifikasi saja bahwa itu tidak benar. Kali ini kabar datang dari Vincent Rompis. Orang yang menjadi partner Desta ini namanya pernah hangat diperbincangkan publik. Pasalnya anak dari Vincent ini diduga melakukan pembulian terhadap teman sekolahnya. Dengan rasa kecewa terhadap anaknya, Vincent mendatangi Polres Tangerang Selatan guna memberi informasi terhadap kasus anaknya tersebut. Nggak tahu, justru saya sudah tidak membuka sosial media sudah seminggu, 2 minggu ini udah nggak buka sosial media. Tapi ternyata dukungan kepada Legos dan teman-teman juga banyak ya? Saya tidak peduli apapun, yang saya pedulikan hanya saya ingin masalah ini cepat selesai. Semoga ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik. Lantas apa yang bisa dipelajari oleh Vincent setelah namanya terseret dalam kasus anaknya ini ya teman Mantra? Ya, pertama saya sangat berempati atas kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini, dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Kasus dilanjut oleh Wulan Guritno. Terkenal adem ayem, ternyata Wulan Guritno pernah bermasalah dengan mantan pacar terkait dana renovasi rumah sang mantan pacar yang menggunakan uangnya. Usut punya usut, ternyata pihak Wulan sudah lelah menagih utang sebesar ratusan juta yang pernah dipinjamkan itu. Sampai akhirnya persoalan ini dibawa ke ranah hukum. Jadi karena sudah beberapa kali ditagih, tidak ada penyelesaian, ya mau nggak mau kita harus secara hukum menagihnya. Janjinya seperti itu gitu? Ya, janjinya adalah uang dikembalikan. Tapi kata pihak sana katanya nggak ada utang piutang. Oh, itu udah kesepakatan bersama? Iya, kesepakatan bersama untuk mengembalikan uangnya, tapi belum dikembalikan. Kalau memang ada kesepakatan bersama, harusnya kan kalau Wulan atau klien kami tadi, dia kan bilang nggak ada. Cuma kan dia tuh hanya bilang mau membayar, cuman waktunya aja belum ketahuan bayarnya. Gini, kita sudah tagih dari sekitar pertengahan 2023. Cuman mundur terus, yang akhirnya ya jalan terakhir kan adalah melalui pengadilan, kita melakukan gugatan. Itu aja sih. Ya nggak apa-apa, kita juga kan di sini bukan mau ribut-ribut sebenarnya, cuma kan ini hanya media untuk melakukan penagihan. Kalau memang mau dibayar selesai, kita tidak akan panjangin. Setelah beberapa kali melakukan sidang, akhirnya kasus ini pun selesai dengan baik. Pihak mantan pacar Wulan Guritno yang bernama Sabda akhirnya bersedia untuk melunasi uang yang pernah ia pinjam dari Wulan. Pembayaran sudah, tapi tidak sesuai dengan yang ada di dalam gugatannya. Tidak sesuai itu? Iya, maksudnya kita ambil tengah-tengah lah ibaratnya kayak gitu. Mohon maaf, ya, saya tidak bisa membeberkan atau memberikan informasi terkait nominal karena ada confidentiality di situ antara saya dengan klien saya. Jadi mungkin alhamdulillah damai seperti itu. Di pertengahan tahun 2024, kabar kurang mengenakan datang dari nama David Bayu. Bukan karena dirinya, namun namanya ternyata terseret karena anaknya terkena masalah soal video shoot. Tampak David telah menjadi ayah yang baik, yang selalu mendampingi anaknya bagaimanapun kondisinya. Anak David Bayu pun diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait video yang sempat viral di sosial media.
Ya belum sampai pendampingan psikolog, tapi sebagai orang tua saya yang dampingin itu yang paling utama sih sebenarnya. Mungkin saya pertegas lagi kenapa pada tanggal 7 itu kita membuat laporan, karena ada dugaan dan memang ternyata setelah diproses ada ancaman untuk menyebarkan. Jadi keputusan dari klien kami dan putrinya membuat laporan polisi pada tanggal 7 Agustus kemarin. Kemudian hari ini ada keterangan tambahan juga berikut dengan ada beberapa bukti yang kita tambahkan juga. Waduh, serem juga ya kalau sudah ada pengancaman-pengancaman begitu. Tapi teman-teman Mantra jangan khawatir. Ternyata pelaku pengancaman ini sudah tertangkap oleh tim Cyber Polda Metro Jaya. Lantas bagaimana tanggapan David soal kasus anaknya ini? Untuk pertama saya mengucapkan terima kasih kepada tim Reskrimsus Polda Metro Jaya, Subdit Cyber yang sudah berhasil menangkap satu, dan selama diproses juga kita nyaman dengan pelayanannya. Masih tentang hubungan orang tua dan anak. Kali ini kabar datang dari Nikita Mirzani dan Laura Meizani. Menurut pengakuan Laura, hubungan ia dan ibunya sedang tidak baik. Bahkan Laura tinggal sendiri di apartemen yang menemaninya hanya kekasihnya yaitu Fadel. Untuk sama Fadel ke rumah itu pernah sekali, habis dari bandara itu langsung ke rumah. Seterusnya itu aku selalu sendiri gitu ke rumah. Tapi emang nggak dibukain pintu aja sama dianya, nggak boleh masuk. Waktu pas sama Fadel juga nggak dibukain pintu? Waktu sama Fadel juga nggak boleh masuk. Sama Fadel nggak boleh masuk, aku sendiri pun nggak boleh masuk. Berarti sejauh ini masih belum ada komunikasi sama mama kan? Masih belum, karena emang dia yang ngeblok aku sih. Emang dia nggak mau kontakkan, IG-nya aja ngeblok aku. Usut punya usut, kasus ini bisa bermulai karena Nikita Mirzani melaporkan kekasih dari anaknya yaitu Fadel. Nikita Mirzani melaporkan Fadel di Polres Jakarta Selatan atas dugaan persetubuhan. Dan korbannya adalah anaknya sendiri yaitu Laura. Untuk saudara NM tadi datang ke Polres Jakarta Selatan melaporkan tentang keluarganya, kasus keluarganya. Terlapornya mungkin inisialnya siapa sih, Bu? Terlapor inisial VA. Kemudian yang menjadi korban adalah LM, 17 tahun. Pasal yang disangkakan atau? Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Kesehatan, kemudian juga di perlindungan anak, dan juga di situ kita masukkan Undang-Undang KUHP juga. Nikita Mirzani melaporkan FA dengan Undang-Undang 76D Junto Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Anak dan 348 KUHP. Dan atas laporan Nikita Mirzani ini, Fadel selaku terlapor pun seakan tak terima dengan tuduhan seperti ini. Fadel pun balik melaporkan Nikita Mirzani atas dasar pencemaran nama baik. Kita doakan saja semoga kasus ini selesai secara damai dan kekeluargaan ya teman Mantra. Teman Mantra, seperti yang kita ketahui, sosok Agus adalah orang yang buta karena disiram air keras. Diundang ke podcast Densu dan membuka donasi untuknya, hal ini tentu dilakukan atas bantuan dan inisiasi dari Novi. Namun dari sinilah juga persoalan Agus kian melebar. Jadi gini, awal mulanya Bang Densu menanyakan, mengkonfirmasi, Maaf nanti dicantumkan nomor rekening lo ya, itu ada di chatnya. Terus aku cuma jawab, baik terima kasih Bang. Gitu. Nah ternyata pada saat saya mengkonfirmasi, keluarga yang meminta langsung untuk open donasi atas nama Mas Agus. Tapi dari pihak TT
katanya sendiri ketika dia meminta nama mereka langsung gitu, tidak ada penyangan atau seperti itu untuk jadi tidak seperti itu. Iya, baru tahu pas tayang, itu baru tahu pas tayang, terus pas sudah berjalan ya sudah nggak apa-apa, yang penting kan kita hanya minta mutasi dan transparansi, itu aja sih, untuk monitor nggak lebih dari itu. Setelah Novi tahu kalau uang yang ada di rekening Agus tak cuma dipakai untuk kebutuhan medis, pihak Novi pun sangat menyayangkan hal itu dan meminta uang donasi dikembalikan agar uang itu tak terpakai untuk kebutuhan-kebutuhan lain selain medis. Mutasi tersebut ada 35 juta untuk pelunasan rumah. Jadi pelunasan rumah bukan 90 sekian aku nggak tahu. Transfer keluar 20 juta, ada transfer ke rekening orang 10 juta, ada bayar toko, ada bayar TV. Makanya aku langsung shock sih Bang. Oh, aku langsung nanya sama Mas Gini, Mas, kok ini bisa? Katanya pelunasannya, kan aku dikirimin tuh pelunasannya 90 juta sekian kan. Kepikiran dibuat rumah, kok tiba-tiba ada receh-recehnya. Setelah uang berada di tangan Novi selalu mengajak keluarga Agus untuk bertemu dan berdiskusi tentang pengobatannya. Tetapi dari pihak Agus tidak ada balasan sama sekali. Kenapa gitu sih, Gus? Tapi kita berusaha selalu berkomunikasi. Tidak direspon. Novi pun meminta kepada Agus dan keluarga untuk menyelesaikan pengobatannya sampai tuntas karena masih banyak operasi yang harus dilakukan. Tolong pengobatannya dituntaskan karena masih ada operasi kelopak buatan, terus masih ada bola matanya gitu, masih banyak lainnya gitu. Karena kemarin waktu terakhir itu aja, maaf sekali harus dijelaskan, bagian badannya itu tetanus alias infeksi gitu. Jadi masih banyak hal yang harus dituntaskan dalam pengobatannya. Kasus yang terakhir datang dari suami Sandra Dewi yaitu Harvey Mois yang terlibat kasus korupsi. Walaupun nama Sandra Dewi terseret dalam kasus ini, tapi sudah terbukti kalau Sandra Dewi tidak terlibat dalam kasus suaminya ini loh teman mantra. Lantas apa hukuman yang diterima suami Sandra Dewi setelah merugikan negara sebanyak 300 triliun? Jatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Waduh, 6,5 tahun aja. Terus, kok ngeganti kerugian negaranya cuma 210 miliar sih? Padahal kerugian negara jauh lebih besar dari angka itu ya teman mantra. Dan bahkan bisa-bisanya pihak Harvey Mois merasa keberatan dengan vonis hakim. Kok bisa sih? Putusan ini belum memberikan rasa kepuasan kepada kami selaku penasihat hukum. Tapi yang pasti kami harus berdiskusi lebih jauh dengan para klien kami. Makanya kami memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu dan ini ada waktu 7 hari. Jadi kita akan lihat kira-kira upaya hukumnya seperti apa, langkahnya seperti apa. Karena yang perlu kami garis bawahi adalah balik lagi. Iya, pertama adalah salinan putusannya juga kami belum terima. Jadi kami harus mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga amar putusannya seperti yang tadi telah dibacakan oleh majelis hakim.
Namun yang pasti ada satu poin yang kami tangkap bahwa PT RBT bukanlah penambang ilegal. Itulah rangkuman dari tim Mantra, artis-artis yang terjerat persoalan hukum di tahun 2024. Tetap nantikan rangkuman artis ala Mantra News ya teman Mantra.